Bab 1573, jika ayahnya tidak baik, anaknya harus membunuhnya. Mati rasa. Sander Ye sudah bingung. Bukan hanya Sander Ye yang bingung, tetapi pagoda kecil dan Zoxi juga bingung. Wanita ini sangat menakutkan. Meila Sang menatap Sander Ye yang raut wajahnya membeku, lalu tertawa, baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Ini jelas untuk memberi Sander Ye jalan keluar dan bukan untuk mempermalukan Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba berkata, walaupun aku tidak bisa melakukannya, aku bisa membuat hukum setelah aku, semua pria harus poligami. Pagoda kecil. Zoxi berkata, baik. Sungguh tak tahu malu. Sander Ye. Senyum Meila Sang membeku. Dia jelas tidak menyangka kultivator pedang muda di depannya bisa begitu tidak tahu malu. Meila Sang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sejujurnya, itu tidak masuk akal. Tidak peduli apapun atribut alam semesta peradaban atau latar belakang budaya. Orang-orang dengan uang dan kekuasaan menikmati lebih dari orang biasa. Bahkan jika kamu membuat hukum, mereka tidak akan melakukannya secara terbuka, tetapi bagaimana dengan secara rahasia? Sander Ye terdiam. Meila Sang tersenyum dan berkata, kultivator pedang Sander Ye, jangan terlalu banyak berpikir. Idemu pada dasarnya bagus. Hanya sedikit orang di alam semesta ini yang memiliki ide yang sama denganmu. Ada beberapa orang yang ingin menyatukan seluruh alam semesta, tetapi mereka hanya ingin memperbudak seluruh alam semesta dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kamu dapat berpikir sepenuh hati untuk kehidupan alam semesta, itu sangat langka. Terlebih lagi, alam semesta telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak menyatukannya, orang lain akan melakukannya. Sebagai perbandingan, aku lebih optimis tentangmu. Setidaknya, kamu hanya dapat menikahi beberapa istri lagi, tetapi kamu tidak akan memanfaatkan seluruh alam semesta. Sander Ye. Meila Sang mendongak ke arah cahaya keemasan yang tersebar di sekitarnya dan tersenyum. Sander Ye kultivator pedang muda, aku juga tidak merasa tidak puas denganmu. Identitasku sedikit istimewa, jadi aku telah melihat banyak orang dan hal-hal aneh di alam semesta ini. Tetapi aku belum pernah melihat seseorang seperti bibimu. Aku 70% ingin tahu tentangnya, jadi aku ingin tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Tentu saja, seperti yang kukatakan, aku tidak akan memanfaatkanmu secara cuma-cuma. Dengan pengetahuanku, aku seharusnya dapat sedikit menolongmu. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan 30% sisanya? Meila Sang menatap Sander Ye dan tersenyum, aku cukup penasaran dengan tatanan kamu. Aku telah melihat banyak orang yang bermimpi akhirnya menjadi orang yang pernah mereka benci. Aku cukup penasaran apakah kamu akan menjadi orang seperti itu saat hari itu tiba. Sander Ye bertanya lagi, Nona Meila Sang, permisi, apa pekerjaan kamu sebelumnya? Meila Sang berkata, dulu aku melakukan. Oh, aku lupa. Sander Ye. Meila Sang merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, aku benar-benar tidak ingat. Sander Ye mengangguk, aku percaya padamu. Aku akan mengganti pertanyaannya. Apakah kamu mengenal pemilik pena Tao? Meila Sang tersenyum dan berkata, aku tidak mengenalnya, tetapi aku pernah mendengar tentangnya. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak menyangka Meila Sang benar-benar pernah mendengar tentang pemilik pena Tao. Bajingan ini punya koneksi yang cukup bagus. Meila Sang menambahkan, aku juga tahu sesuatu tentangnya yang tidak diketahui orang. Sander Ye menatap Meila Sang. Meila Sang tersenyum dan berkata, aku dengar dia punya klon di seluruh alam semesta, dan mereka semua sangat hebat. Sander Ye mengerutkan kening, ada klon di seluruh alam semesta.
Meila sang mengangguk, dia adalah eksistensi yang sangat istimewa. Bahkan, sama sepertimu, dia sulit dibunuh. Terlebih lagi, kebetulan sekali kalian berdua adalah eksistensi istimewa yang dapat saling membunuh. Sungguh suatu kebetulan. Sander Ye terdiam. Dia tahu pemilik pena tahu sulit dibunuh, tetapi dia tidak tahu dia bisa membunuh orang ini. Pasti caranya salah. Perlu mempelajarinya. Meskipun masalah antara dia dan pemilik pena tahu sudah berakhir untuk saat ini, dia tahu itu hanya berakhir untuk saat ini dan pemilik pena tahu pasti tidak akan menyerah. Meila sang melanjutkan, mengapa dia tidak bisa dibunuh, itu adalah urusan Tao dan sulit dijelaskan. Kita bisa membicarakannya nanti saat kita punya waktu. Sander Ye berpikir dan berkata, Nona Meila Sang, apakah kamu tahu tekad dewa? Meila Sang mengangguk, aku tahu sedikit. Dia punya beberapa ide yang sama denganmu. Tentu saja, secara keseluruhannya masih sedikit berbeda. Sander Ye sedikit penasaran, ide apa? Meila Sang tersenyum dan berkata, nanti kita bicarakan hal-hal ini. Sander Ye mengangguk dan berkata, baik. Setelah mengobrol dengan Meila Sang sebentar, Sander Ye meninggalkan lapangan dan mereka tiba di sebuah wilayah bintang. Tidak jauh di depannya, berdiri selusin prajurit tingkat dewa yang kuat. Itu adalah prajurit wilayah bidat yang kuat yang telah berjanji untuk mendukungnya sebelumnya. Pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu memandang Sander Ye dengan ekspresi waspada. Jelas, mereka sudah tahu Sander Ye akan bergabung dengan Aula Laksa Dewa. Sander Ye juga mengerti pasti Zoxi yang memberi tahu mereka. Dia menatap pria berjubah hitam di depan dan berkata sambil tersenyum, Senior, kamu sudah tahu aku ingin bergabung dengan Aula Laksa Dewa, tetapi kamu masih datang ke sini. Kamu pasti punya ide, kan? Pria berjubah hitam di depan berkata dengan suara berat, Tuan Ye, kamu harus menepati janjimu. Kamu telah berjanji kepada kami untuk menggulingkan Aula Laksa Dewa. Kamu tidak dapat menarik kembali janjimu. Sander Ye berkata, Senior, menurutmu apakah dengan kekuatan wilayah bidat saat ini, mungkinkah untuk menggulingkan Aula Laksa Dewa? Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, tidak bisa, tetapi jika kamu ikut, kita akan punya kesempatan. Sander Ye merasa sedikit kesal. Dia memikirkannya dan kemudian berkata, sebenarnya senior, aku telah memainkan terlalu banyak permainan melawan angin sepanjang pertandingan. Aku tidak ingin bermain melawan angin lagi kali ini. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit tidak senang. Sander Ye tersenyum dan berkata, kita ingin menggulingkan suatu kekuatan. Jika tidak dapat mengalahkannya dalam hal kekuatan, maka masih ada cara lain. Pria berjubah hitam itu sedikit bingung, cara apa? Sander Ye berkata, bergabunglah dengannya dan hancurkan dia dari dalam. Jika ada kekuatan besar yang tidak dapat dipatahkan dari luar, maka kita hanya dapat menghancurkannya dari dalam. Lelaki berjubah hitam dan yang lainnya semuanya tercengang. Sander Ye, atau menggantinya dari dalam. Pria berjubah hitam dan yang lainnya saling memandang. Apa yang dikatakannya? Tampaknya tidak ada yang salah. Sander Ye melanjutkan, kekuatan kita saat ini akan seperti memukul batu dengan telur kalau menghadapi mereka. Tidak bijaksana untuk melakukannya. Oleh karena itu, aku memilih untuk bergabung dengan mereka. Sambil berkata demikian, dia menatap pria berjubah hitam dan yang lainnya, kalau kalian bersedia, kalian dapat mengikutiku. Jika kalian tidak bersedia, tidak masalah. Kita semua dapat berpisah dengan damai. Itu pilihan kalian. Semua orang terdiam. Sebenarnya mereka tidak punya pilihan lain, karena Sander Ye tahu banyak tentang latar belakang mereka.
Pemimpin berjubah hitam itu menatap Sander Ye, "Kami percaya padamu, Tuan Ye." Sander Ye mengangguk, "Aku akan segera pergi ke Aula Laksadewa, tetapi tempat ini sudah menjadi wilayah kekuasaanku, dan satu-satunya ancaman di sini adalah perbatasan antara dunia virtual dan dunia nyata. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuanmu untuk menjaga tempat ini. Sebentar lagi, orang-orangku akan datang untuk mengambil alih tempat ini. Pada saat itu, kamu akan mendengarkan perintahnya. Bagaimana menurutmu?" Lelaki berjubah hitam itu terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Tidak masalah." Sander Ye berkata, "Baik." Setelah mengatakan ini, dia tidak berhenti, berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Setelah Sander Ye pergi, seorang pria kuat di belakang pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Kak, apakah kita benar-benar harus percaya pada dia?" Pria berjubah hitam itu berbisik, "Kita hanya bisa percaya pada dia." Orang kuat itu bingung, "Kenapa?" Pria berjubah hitam itu berkata dengan getir, "Dia tahu segalanya tentang kita. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak percaya pada dia?" Pria kuat. Pria berjubah hitam itu melanjutkan, "Lagi pula, dia mengolah jalan tatanan. Jalan tatanan pada akhirnya bertujuan untuk membangun tatanannya sendiri. Oleh karena itu, dia pasti akan menumbangkan tekad dewa. Kita hanya perlu menunggu dan melihat." Sander Ye awalnya ingin menunggu Gujina Sui di alam semesta ini, tetapi ketika dia mengetahui bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai di sini, dia terpaksa menyerah. Meskipun pemilik pena Tao telah pergi, dia tahu masalahnya belum benar-benar berakhir. Mungkin lain kali saat bertemu, pemilik pena Tao ini akan memberi kejutan besar. Dan tekad ilahi ini, dan karma dari Nona Meila Sang ini. Tentu saja, hal-hal itu bukanlah hal terpenting baginya saat ini. Yang terpenting adalah ia harus mempelajari tatanan tekad dewa. Tekad dewa bisa begitu menakutkan, dan dengan begitu banyak pengikut alam dewa yang kuat, tekad dewa pasti memiliki ciri-ciri yang unik. Seperti yang dikatakan Nona Meila Sang, dia hanya tahu sedikit tentang ilmu sosial, budaya, sistem, dan untuk membangun tatanan yang benar-benar baru, dia, sebagai seorang pemimpin, tentu saja tidak bisa begitu dangkal visinya, dan dia tidak bisa hanya tahu bagaimana cara bertarung dan membunuh, dia harus belajar. Beberapa hal dapat dipelajari dari buku, tetapi beberapa hal hanya dapat dipelajari melalui praktik. Kali ini, tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri sangat sederhana, untuk belajar di luar negeri di Aula Laksadewa, untuk belajar tentang sistem dan budaya orang. Yang pasti tidak pamer. Pasti tidak membuat malu. Cobalah untuk tetap bersikap tenang dan jangan sampai menjadi sasaran. Pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar, mengganggu pikiran Sander Ye. Dia memandang ke kejauhan, dan ruang dan waktu retak, lalu seorang pria bergegas keluar. Ketika Sander Ye melihat orang itu datang, dia tertegun. Orang itu adalah Gupan. Tetapi Sander Ye mengetahui Gupan itu bukanlah tubuh aslinya. Sander Ye sedikit bingung. Gupan bergegas mendekati Sander Ye dan tersenyum pahit, "Kak Ye, kamu harus ikut dengan aku." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Gupan tersenyum pahit, "Segel aku telah diperkuat." Sander Ye penuh dengan keraguan, "Diperkuat?" Gupan mengangguk, "Bibimu yang melakukannya." Sander Ye menjadi semakin bingung setelah mendengar ini. Gupan menariknya dan berjalan pergi, "Tenang saja, ikut saja denganku." Setelah berkata demikian, dia menarik Sander Ye dan menghilang di kejauhan. Dalam perjalanan, Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Gupan, Buddha rahasia itu?" Gupan berkata, "Itu ayahku." Sander Ye bingung, "Jadi mengapa dia menyegel kamu?" Gupan berkata dengan dingin,
Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Sander Ye menoleh dan menatap Gupan, yang berkata, kalau ayahnya tidak baik, putranya harus membunuhnya. Apakah menurutmu apa yang kukatakan masuk akal? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ini bersambung.